Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ke-12, hanya mencintai Allah, bukan yang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimakumullah memberikan nasihatnya di madrasah pada hari Ahad pagi 2 Zulqa'dah 545 Hijriah. Tidak benar kehendakmu kepada Al-Haq Azza wa Jalla, wahai gulam, karena engkau memang tidak menghendakinya. Setiap orang yang mencari selain dia tetapi mengaku menghendaki Al-Haq Azza wa Jalla, sesungguhnya batallah pengakuannya. Betapa banyak orang yang menghendaki dunia dan betapa sedikit orang yang menghendaki akhirat. Dan orang yang menghendaki Al-Haq Azza wa Jalla lebih sedikit lagi. Mereka adalah orang-orang yang amat sedikit di antara orang-orang yang sedikit. Mereka adalah orang-orang pilihan di antara orang-orang yang terpilih. Mereka hanyalah satu di antara jutaan manusia. Mereka pada hakikatnya merupakan raja di muka bumi dan mereka merupakan tiang negeri. Karena merekalah maka bala dihindarkan, hujan diturunkan, dan ditumbuhkan tanaman dari bumi. Pada mulanya mereka adalah orang-orang yang lari dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dan dari satu reruntuhan ke reruntuhan yang lain. Jika diri mereka dikenal di suatu tempat, mereka pun berpindah dari tempat tersebut. Segala sesuatu yang ada di belakang mereka, mereka membuangnya. Kunci-kunci dunia mereka serahkan kepada pemiliknya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dalam keadaan seperti itu, sehingga dibangunkan benteng di kiri kanannya untuk mereka. Kemudian mengalirlah sungai ke dalam hati mereka, dan tentara Allah SWT menjaga mereka. Setiap diri mereka adalah orang-orang yang dijaga, dilindungi, serta dimuliakan, dan mereka adalah orang-orang yang menguasai makhluk. Semuanya itu terjadi di luar pikiran mereka. Pada saat terjadi keadaan seperti itu, mereka harus menghadapi manusia. Mereka dapat diibaratkan sebagai dokter, sedangkan manusia lainnya dapat diibaratkan sebagai orang-orang yang sakit. Celaka, engkau mengaku termasuk golongan mereka. Apakah ada tandanya dari pengakuanmu itu? Apakah tandanya bahwa engkau dekat dengan Al-Haq Azza wa Jalla? Apakah namamu dan apakah julukanmu di kerajaan langit? Tiap malam, dengan apakah pintumu itu ditutup? Cermatilah apakah makan dan minummu syubhat atau halal mutlak. Periksalah dirimu, apakah engkau berbaring di dunia, akhirat, atau di dekat Al-Haq Azza wa Jalla. Pada waktu engkau seorang diri, siapakah yang menghiburmu? Pada waktu sepi, siapakah temanmu? Temanmu pada waktu sendiri, wahai pendusta, adalah nafsumu, setan, keinginan, dan pikiran-pikiran keduniaanmu. Pada waktu sepi, temanmu adalah setan manusia yang engkau jadikan sebagai teman jahat dan teman mengobrolmu. Camkanlah bahwa semua ini bukan merupakan perkara untuk bermain-main atau sekedar mengaku-aku. Ucapanmu seperti itu seperti ucapan orang gila yang sama sekali tidak berguna bagimu. Diamlah engkau, janganlah engkau bergerak di hadapan Al-Haq Azza wa Jalla, serta dan tinggalkanlah adab yang buruk. Berbicaralah untuk sekedar memperoleh peningkatan jika engkau memang harus berbicara, dan engkau hendaknya senantiasa bersikir. Janganlah engkau mengaku-aku padahal hatimu dalam keadaan kosong. Segala sesuatu yang bersifat lahiriah yang tidak disertai batinnya adalah kebohongan belaka. Simaklah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah berpuasa orang yang selalu memakan daging manusia. Puasa itu bukan sekedar meninggalkan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa saja, tetapi juga harus meninggalkan dosa. Itulah maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah engkau bergibah, takutlah kepadanya. Sesungguhnya gibah itu memakan kebaikan sebagaimana halnya api memakan kayu. Orang yang bahagia tidak pernah membiasakan diri untuk melakukan keburukan tersebut. Tanda-tanda bahwa harga diri seseorang itu rendah adalah bahwa ia suka bergibah. Janganlah engkau memandang dengan syahwat, karena memandang yang demikian itu
akan menanamkan kemaksiatan di hatimu, dan akibatnya akan tercela di dunia dan di akhirat. Janganlah engkau bersumpah dusta, karena ia membawa kepada kerusakan. Sungguh, sumpah dusta itu dapat menghilangkan keberkatan harta dan agama. Celaka, engkau merugikan agamamu karena engkau menggunakan hartamu dengan sumpah dusta. Jika engkau memang orang yang berakal, engkau tentu sudah seharusnya mengetahui bahwa perbuatan itu sangat merugikan. Engkau mengatakan, demi Allah, di negeri ini tidak ada seorang pun yang memiliki barang seperti ini. Demi Allah, barang itu sama dengan yang ini dan yang itu. Barang itu dariku, hanya saja dengan harga sekian dan sekian. Padahal apa yang engkau katakan itu dusta belaka. Belum lagi perkataanmu itu engkau tambahi dengan sumpah palsu seraya berkata, demi Allah, aku mengatakan yang sebenarnya. Engkau akan buta dan lumpuh tidak lama lagi. Di hadapan akhlak Azza wa Jalla, terapkanlah adab. Akan dihajar oleh neraka pada hari kiamat orang yang tidak belajar dengan adab agama. Ada orang yang berkata bahwa akan batal puasa dan wudhu orang yang melakukan 5 hal atau sebagian diantaranya. Kemudian ia berkata bahwa puasa dan wudhunya tidak batal. Tapi apa yang dikatakannya itu hanya untuk memberikan nasihat, peringatan, dan untuk menakut-nakuti. Mungkin saja besok pagi atau pada waktu yang lain, wahai gulam, engkau akan lenyap dari muka bumi ini. Tetapi mengapa engkau masih lalai? Sungguh keras hatimu. Apakah engkau ini batu? Aku telah menjelaskannya kepadamu dan kepada yang lain. Ternyata keadaanmu sama saja. Bukankah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi telah dibacakan kepadamu? Dan juga telah dibacakan kepadamu perilaku orang-orang terdahulu. Tetapi engkau tidak mau mengambil pelajaran dari semuanya itu. Perbuatanmu tidak berubah karena engkau tidak mau mencontohnya. Orang yang bodoh adalah orang yang datang ke sebuah tempat, tetapi ia tidak bisa mengambil pelajaran dari tempat yang didatanginya itu. Penghinaanmu terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai gulam, menandakan bahwa makrifatmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sedikit. Engkau berkata, mereka itu hanya dianggap wali saja karena mereka tidak hidup bersama kami dan tidak duduk bersama kami. Ketahuilah bahwa ucapanmu itu menunjukkan kebodohanmu terhadap dirimu. Jika pengenalanmu terhadap dirimu sangat sedikit, maka akan sedikit pula pengenalanmu terhadap kemampuan orang lain. Kepahamanmu yang sedikit terhadap dunia dan akibatnya, dan kepahamanmu yang sedikit terhadap akhirat, hal itu menyebabkan engkau jahil terhadap keagungan Al-Haq Azza wa Jalla. Tidak lama lagi engkau akan rugi dan menyesal di dunia dan akhirat, wahai orang yang sibuk dengan dunia. Penyesalan itu akan terasa pada hari kiamat nanti. Sebelum datangnya akhirat, hisaplah dirimu. Jangan sampai engkau menipu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemurahannya. Sadarilah bahwa engkau berada dalam kemaksiatan, kesalahan, dan kezaliman yang paling buruk. Sebagaimana orang yang panas itu ingin mati, orang yang bermaksiat itu ingin berbuat kekufuran. Bertaubatlah sebelum mati, yakni sebelum datangnya malaikat pencabut nyawa. Bertaubatlah wahai anak muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujimu dengan bala itu supaya engkau bertaubat. Tetapi engkau tidak sadar, bahkan engkau terus mendurhakainya. Tidak ada yang selamat dari ujian pada zaman ini kecuali sedikit orang saja. Ketahuilah bahwa dusta itu bencana, bukan nikmat. Tidaklah menambah derajat dan kemuliaan bagi orang yang menerima siksa karena dosa. Untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Tuhannya, kaum sufi itu diuji terlebih dahulu. Dalam menerima ujian, mereka bersabar bersamanya karena mengharapkan ridanya. Jika telah sempurna ujian dan kesabaran mereka, sempurnalah pula kerajaan bagi mereka. Mereka menganggap diri mereka dalam kebinasaan jika tidak bisa menyempurnakannya. Ya Allah, janganlah engkau binasakan kami. Kami memohon kepada engkau kebaikan di dunia dan di akhirat.
Karuniakanlah kepada kami agar di dunia dapat memandangmu dengan hati kami dan di akhirat dapat memandangmu dengan mata kami. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongannya. Wahai gulam, sesungguhnya Dialah yang menciptakan semua keadaan. Kamu tidak tahu barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Quran Surat At-Talaq ayat 1. Sesungguhnya ujian itu bila disertai kesabaran akan menjadi asas bagi setiap kebaikan, asas nubuwah dan risalah. Oleh karena itu, janganlah engkau lari dari ujian. Wilayah marifat itu berupa ujian atau bala. Engkau belum memiliki harapan jika engkau tidak bersabar ketika menghadapi bala. Mustahil bangunan berdiri tanpa fondasi. Mustahil mendirikan bangunan di atas lumpur. Jika engkau lari dari balak, berarti engkau tidak menginginkan wilayah kewalian, makrifat, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya engkau tetap bersabar dan tetap beramal agar engkau berjalan dengan hatimu, nuranimu, dan ruhmu ke pintu sekat menuju Tuhanmu Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa para ulama dan wali abdal itu adalah pewaris para nabi alaihissalam. Para nabi adalah orang yang menjadi perantara dan mereka dipanggil ke hadapan manusia. Orang mukmin hanyalah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah takut kepada selain Dia. Hati dan nurani orang mukmin itu telah diberi kekuatan. Hati orang yang mukmin itu memiliki kekuatan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuatan itulah yang telah memboyong mereka kepadanya. Jasad mereka memang ada di bumi, tetapi hati mereka sesungguhnya selalu berada di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya di sisi kami mereka benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang terbaik. Quran Surat As-Sad ayat 47. Para wali adalah orang-orang yang dipilih di antara keluarga dan ahli zamannya. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai keistimewaan dalam hal makna dan bentuk. Itulah sebabnya mereka zuhud dan meninggalkan makhluk. Rumput akan tumbuh di belakangnya ketika mereka berjalan ke depan, dan mereka tidak ingin kembali. Mereka merasa tenang ketika menyendiri. Mereka memilih berada di reruntuhan, pantai-pantai, semak-semak, dan hutan. Mereka tidak tenang ketika berada di keramaian. Makan mereka adalah sayuran yang tumbuh di bebatuan, dan minum mereka berasal dari sumber mata. Mereka tampak seperti orang liar. Di tempat seperti itulah hati mereka merasa dekat dan merasa tenang bersamanya. Mereka adalah orang-orang yang menyamakan bentuk dengan para rasul, siddiqin, dan syuhada. Dan mereka adalah orang-orang yang menyamakan makna mereka bersamanya. Mereka adalah orang-orang yang selalu datang berkhidmat siang dan malam dalam kesepian dan keheningan. Ketika bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati mereka merasa syahdu dan damai. Ada manis, tentu ada pahit. Wahai gulam, ada yang baik, tentu ada yang buruk, dan ada yang jernih, tentu ada yang keruh. Tinggalkanlah makhluk dengan hatimu dan bergabunglah dengan Al-Haq Azza wa Jalla jika engkau memang menginginkan agar engkau benar-benar bersih. Hendaknya engkau meninggalkan dunia dan keluarga, lalu serahkanlah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya hatimu engkau bersihkan dari segala sesuatu. Dengan cara itulah engkau akan mendekat ke pintu akhirat dan masuk ke dalamnya. Keluarlah darinya dengan berlari dan carilah kedekatan dengannya jika engkau tidak menemukan Tuhanmu di sana. Engkau akan menemukan kebersihan di sisinya jika engkau telah menemukan Dia. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melakukan sesuatu kecuali hanya untuknya. Surga adalah rumah para pencari derajat. Surga adalah rumah para pedagang yang menjual dunia dengan untuk mencari kedudukan di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di dalam surga itu terdapat segala sesuatu yang diingini oleh hatimu dan sedap dipandang mata. Quran Surat As-Zukhruf ayat 71. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang berpuasa, bangun malam, meninggalkan dunia, dan zuhud dari kelezatan dan kesenangan. Tidak disebutkan tentang hati, nurani, dan makna. Ketahuilah bahwa mereka menjual puasa dengan puasa
kebun dengan kebun, dan rumah dengan rumah. Aku menginginkan agar engkau beramal, bukan berbicara. Sesungguhnya orang yang mengetahui lalu mengamalkan apa yang diketahuinya itu seperti besi ganjal tukang. Meski besi itu dipukul, ia tidak akan mengatakan sesuatu apapun. Ia juga bagikan bumi, meskipun diinjak dan dicangkul, ia tetap diam. Para wali itu tidak melihat apapun, mereka hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali itu tidak mendengar apapun kecuali hanya mendengar kepadanya. Mereka adalah hamba-hambanya yang mempunyai hati tanpa lidah. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pedoman bagi orang lain, dan keadaan mereka selalu seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mereka untuknya jika Dia akan mengambil mereka kepadanya dengan tangan kasih sayang dan rahmatnya, sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Musa alaihissalam ketika Dia berfirman, "Dan aku memilih dirimu untuk diriku." Quran Surat Taha ayat 41. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa untuk menjadikan kelapangan tanpa kepayahan, kedamaian tanpa kesusahan, kenikmatan tanpa azab, suka tanpa kebencian, rasa manis tanpa rasa pahit, dan Dia maha kuasa untuk mengaruniakan kerajaan yang tidak akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak." Quran Surah Al-Kahfi ayat 44. Jika seseorang telah sampai kepada keadaan ini, maka kedamaian akan segera ia dapatkan. Keadaanmu yang sekarang ini, yakni di dunia, memang tidak memberikan kedamaian, karena dunia memang kampung yang kacau dan penuh bencana. Oleh sebab itu, keluarlah dari keadaan seperti itu. Keadaan seperti itu harus engkau keluarkan dari hatimu dan dari tanganmu. Jika engkau tidak mampu melakukannya, tinggalkanlah ia di tanganmu dan keluarkanlah ia dari hatimu. Keluarkanlah sesuatu dari tanganmu untuk engkau berikan kepada fakir miskin. Sesungguhnya orang-orang fakir miskin itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pasti datang kepadamu, engkau tidak akan luput darinya. Baik engkau kaya atau miskin, zuhud atau senang, semuanya itu memerlukan kesehatan dan kebersihan hati dan nuranimu. Dengan mempelajari ilmu dan mengamalkannya dengan ikhlas dan dengan penuh kesungguhan dalam mencari al-haq azza wa jalla, keduanya akan menjadi bersih. Tidakkah engkau mendengar, wahai gulam? Belajarlah lalu menyendirilah. Terlebih dahulu pelajarilah fikih lahir, kemudian menyendirilah untuk mempelajari fikih batin. Hendaknya engkau beramal dengan fikih lahir, sehingga amal itu mendekatkan dirimu pada ilmu yang belum engkau amalkan. Ilmu lahir itu merupakan cahaya lahiriah, dan ilmu batin itu merupakan cahaya batiniah. Adapun penghubung antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu batin. Setiap kali engkau mengamalkan ilmumu, yang demikian itu akan mendekatkan jalan kepada Al-Haq Azza wa Jalla, sehingga terbukalah pintu antara dirimu dengan Dia, dan terangkatlah tirai-tirai pintu khusus untukmu. Berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ya Tuhan kami, dan peliharalah kami dari azab neraka. Demikianlah nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-12. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.